Kira kalau tidak ada pesanan kekuasaan, udahlah kita frankly speaking lah ya. Kadang-kadang saya terlalu banyak basa-basi dan lain sebagainya. Cara mengundang para tokoh dan aktivis nasional untuk silaturahmi, bertemu dan sekedar urun rembuk. Urun rembuknya itu mengenai tentu saja masalah kebangsaan, ya, masalah pemerintahan, masalah bagaimana Indonesia ke depan dan lain sebagainya. Tetapi ini sifatnya bukan seminar, panel diskusi atau apapun, karena modelnya partisipan grup. Jadi semua yang undangan itu ya berbicara, tetapi kegiatan itu belum sempat dilaksanakan karena ada pengacauan dari para preman ini. Jadi belum ada statement apapun. Yang ada adalah setelah adanya pengerusakan itu kita mengadakan press conference. Setelah itu ada beberapa aspirasi untuk melanjutkan acara. Ada yang bicara mengenai launching buku Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi setelah itu kondisi menjadi tidak kondusif karena pihak hotel dan sepertinya juga atas dorongan aparat meminta kita untuk menghentikan kegiatan dengan ancaman kalau tidak dihentikan mereka akan geruduk lagi dan akan masuk lagi, sehingga memandang situasi yang tidak kondusif ya akhirnya kegiatan tidak dilanjutkan. Kita cuma duduk-duduk saja dan kemudian menyantap menu makan siang yang sudah memang disediakan. Kegiatan yang tadinya harusnya baru berakhir sesuai dengan pesanan hotel pada pukul 14.00 itu pukul 12.00 sudah bubar. Kalau untuk dugaannya sementara apa nih Pak Refli? Soalnya kan tadi kan Pak Refli katakan kan ini memang cuma kayak forum silaturahmi. Ini kenapa kok bisa sempat digeruduk hingga dibubarkan? Iya, saya kira kalau tidak ada pesanan kekuasaan, udahlah kita frankly speaking lah ya. Kadang-kadang saya terlalu banyak basa-basi dan lain sebagainya. Yang hadir itu adalah orang-orang yang selama ini kan kritis dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, sebenarnya kita juga mengundang Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio tidak datang. Jenderal Fahrul Razi datang tetapi sudah selesai waktu kerusuhannya. Ada Abraham Samad yang juga datang setelah kerusuhan. Ada Refli Harun, ada Said Didu, ada Rizal Fadila, ada Dr. Tifa, ada Siti Fadila Sufari dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang selama ini sangat concern terhadap jalannya pemerintahan dan juga sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Ya. Nah, kita tidak tahu apa kaitannya preman-preman ini dengan kegiatan kami. Tetapi ya paling gampang kan, paling ada yang menyuruhnya. Makanya kalau kita lihat videonya, kami ini perintah langsung atasan katanya. Jadi kamu kalau mau bentrok fisik dan kami jangan security, karena ini perintah langsung atasan. Itu yang dikatakan kelihatannya koordinatornya yang kemudian ditangkap, yang pakai kuncir itu. Karena itu pemirsa semuanya, hal seperti ini udahlah kita tahu sama tahu lah. Sekarang pertanyaannya, negeri kita ini mau baik apa enggak? Mau demokratis mau apa enggak? Mau memberantas korupsi atau enggak? Jadi kalau ada orang-orang kritis yang berpikir dipersekusi, ngeri kita. Ya kan, nasib bangsa ini yang harus ditangkap, yang harus dijerat itu koruptor, ya kan, orang yang menggaruk uang negara, yang memanfaatkan jabatan untuk mengambil keuntungan dan lain sebagainya. Bukan orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berpikir seperti kita tidak minta apa-apa dari negara, tetapi kita hanya jaga bahwa hak kami adalah berdemokrasi, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jangan orang yang kritis, orang yang berpikir yang ditangkap. Yang ditangkap itu koruptor harusnya. 5 orang pelaku sudah diamankan. Ini menurut Pak Refli seperti apa? Pelaku itu sebenarnya orang yang disuruh. Cari mastermind-nya. Siapa otaknya. Mereka tidak mungkin menggeruduk sebuah kegiatan. Ini saya ketika interviewnya juga melakukan kegiatan. Ya kan? Ada juga yang nyerempet-nyerempet ngomong. Tapi ini negara demokratis, Bung. Masa mengkritik pemerintahan tidak boleh? Jadi secara filosofi adalah Anda mau memuji ataupun mengkritik pemerintahan itu sama nilainya, ya. Jadi sama nilainya. Mau memuji dan mengkritik itu sama nilainya. Karena ini negara demokratis. Yang tidak boleh itu adalah Anda angkat senjata untuk memberontak, itu nggak boleh. Tetapi selama Anda berpikir dan mengeluarkan pendapat, dijamin konstitusi. Nah, kadang-kadang yang seperti ini tidak dipahami oleh penguasa dan penegak hukum, termasuk ya apalagi para preman. Karena itu mudah-mudahan pemerintahan Prabowo tidak seperti itu, ya. Harus komit terhadap
demokrasi tidak hanya memberantas korupsi dan memberantas kemiskinan, begitu. Oke. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.